warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-Ibu CGP hebat, apa kabarnya? Selamat malam Ibu. Alhamdulillah Baik. Baik Ibu-Ibu CGP hebat, saat ini kita akan melakukan proses kucing ya. Dan sebelum kita melakukan proses kucing nantinya, di sini saya akan berperan sebagai supervisor atau observer yang akan mengamati proses kucing antara coach Ibu Ida Laili dengan kuci Ibu Marini. Nah, ada pun hal-hal yang perlu sama-sama kita pahami, sebagaimana dalam rubrik penilaian, nantinya kucing diharapkan dilaksanakan dengan prinsip kucing ya, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan saya juga berharap ibu-ibu sekalian juga ketika nanti melakukan kucing, ibu sudah memiliki kompetensi inti kucing ya, di mana saat mengkucing seorang coach dapat hadir penuh dalam kucing tersebut atau presence, kemudian mendengar aktif dan selanjutnya menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot atau menggunakan teknik rasa dan menggunakan alur tita. Ibu-ibu sekalian bisa dipahami? Bisa Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ade. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebelum proses kucing ini dimulai. Yang pertama akan saya tanyakan kepada Ibu Ida Laili selaku coach, pada kompetensi kucing yang mana nih yang akan Ibu Ida Laili kembangkan pada sesi coaching kita hari ini? Baik, terima kasih Ibu Pasil. Dalam kesempatan kali ini, dalam proses coaching ini, yang ingin saya kembangkan adalah memaksimalkan potensi diri coaching. Baik, kalau begitu Ibu Ade, bagaimana nih Ibu Ade atau Ibu Ida Laili dalam menentukan indikator pencapaian dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan nantinya? Diharapkan setelah proses coaching ini, coach bisa memaksimalkan potensi dirinya dan berada di mana potensi dirinya semakin menggali sehingga solusi itu semakin didapat oleh pribadinya sendiri. Baik, terima kasih Ibu Ida Laili. Untuk itu langsung saja kita akan mulai proses coaching. Coach disampaikan oleh Ibu Ida Laili dan Kuci adalah Ibu Marini Rismauli Oktavia Raja Guguk. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Bu Fitri. Selamat malam Ibu Ida Laili. Selamat malam Ibu Marini. Saya mau curhat sama Ibu lah. Silakan Ibu, dengan senang hati saya akan mendengar curhatan Ibu Marini. Ya, kemarin tuh kan saya udah cari-cari Ibu Ida Laili di mana gitu. Ini baru ketemu kita ya Bu ya. Saya punya permasalahan Bu di sekolah, di kelas. Di kelas saya kan kebetulan mengajar di kelas 3. Nah, dari ajaran baru kemarin saya mengajar di kelas 3, saya menemukan masalah Bu di kelas saya. 28 murid saya itu ada yang mampu membaca lancar itu hanya 16. Berarti dari 28 ada sekitar 12 murid yang belum mampu membaca dengan lancar, bahkan huruf pun tidak kenal seperti itu. Jadi saya mau cari solusi dari permasalahan saya ini Bu, karena di sekolah kami itu akhirnya saling menyalahkan gitu, saling menyalahkan karena itu kan dari kelas 1 dan kelas 2, kemana guru kelas 1 dan kelas 2-nya selama ini gitu. Jadi kenapa anak sampai tidak bisa membaca seperti itu. Jadi artinya kami saling menyalahkan lah seperti itu. Jadi dari permasalahan saya ini kira-kira apalah Bu yang bisa saya lakukan ke depannya supaya anak-anak yang 12 orang ini lancar membaca Bu. Baik Ibu Marini. Berarti Bu Marini dalam percakapan kita kali ini
ibu menginginkan anaknya semua di kelas ibu itu pintar membaca. Seperti itu ya, Ibu Marini? Iya, Baik. Bu. Sejauh ini Ibu Marini, kira-kira sebagai seorang pendidik apa yang sudah Ibu lakukan untuk usaha Ibu mengembangkan agar anak yang tidak pandai membaca itu bisa membaca dengan lancar? Setelah awal ajaran baru kan, Bu, saya sudah memetakan sebenarnya anak yang mengenal huruf, anak mana yang belum bisa membaca sama sekali, mana yang sudah bisa menyatukan huruf, dua huruf, misalnya B, A, Ba, gitu. Lalu mana anak yang sudah bisa menggabungkan dua kata, gitu ya kan, misalnya ba, ku, baku, gitu. Lalu memetakan anak yang bisa membaca WhatsApp, sudah saya lakukan, Bu, saya petakan gitu. Jadi situ makanya saya tahu ada yang tidak bisa membaca sama sekali. Nah, selama ini kan, Bu, saya sudah melakukan hal seperti ini. Saya meluangkan waktu sekitar 15 bahkan sampai 20 menit untuk mengajar anak yang belum pintar membaca ini. Artinya saya luangkan waktu di luar jam belajar. Nah, setiap pagi sebelum memulai pembelajaran, maka saya akan memanggil anak yang belum bisa membaca tadi untuk membaca beberapa saat gitu. Tidak lama-lama, sebentar aja karena saya takut anak itu nanti bosan, seperti itu, Ibu. Baik, Ibu. Sejauh ini dari informasi yang saya terima dari Ibu, sudah sangat menarik ini upaya yang Ibu lakukan ya untuk tujuan Hmm. bagaimana anak-anak itu bisa membaca dengan lancar. Baik, Ibu. Eh, saya mau bertanya, nilai apakah yang Ibu yakini sebagai guru untuk semakin meningkatkan semangat Ibu kepada anak-anak ini untuk termotivasi dengan pembelajaran yang Ibu terima? Jadi kan, Bu, nilai yang saya yakini, yang ada di dalam diri saya, yang akan mampu saya lakukan agar anak bisa membaca itu adalah eh, saya mempersiapkan media pembelajaran untuk anak supaya dia mampu membaca. Contoh, saya akan membuat media huruf huruf dari bahan bekas, eh, huruf, lalu nanti ada beberapa huruf yang sudah disatukan, itu saya buat dalam bentuk kotak-kotak kecil. Misalnya nih, gini, Bu. Ini misalnya kotak ya, Bu ya. Saya buat di sini A, seperti ini ya kan, Bu, A. Lalu nanti eh, sampai abjad, habis A, B, C, D sampai Z gitu saya buat. Nanti saya bisa potong-potong karton, saya tempelkan huruf tadi yang sudah saya print, lalu nanti akan saya tunjukkan bahwa ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C. Nanti mau berulang-ulang anak itu. Dengan saya berharap dengan media itu anak-anak akan lebih tertarik untuk membaca. Mungkin selama ini eh, guru kurang mampu berinovasi, kurang mampu membuat anak itu tertarik akan proses pembelajaran yang saya lakukan. Nah, gitu. Lalu dari huruf nanti saya buat misalnya B A. Kan B A baru ada nanti saya satukan itu, saya buat dalam satu kotak-kotak itu dua huruf yang sudah dua huruf itu tadi baku gitu, jadi kita satukan baku. Atau bahkan nanti saya buat nanti coba cari huruf satu satu kata,
satu kata yang bisa kita satukan, kita buat menjadi kata begitu. Kayak puzzle Bu, mencari mencari begitu kan kita sudah acak itu. Nah, mungkin mereka akan, "Oh ini tadi yang dibilang Ibu itu BA, BA," begitu Bu. Jadi, mungkin seperti itu Bu yang akan saya lakukan, menyiapkan media yang menarik untuk peserta didik saya, seperti itu Bu. Baik Bu, menarik sekali perbincangan kita ya Ibu. Baik, saya tanyakan lagi ini Bu. Tadi Ibu di awal pembelajaran Ibu sudah memetakan apa keinginan anak. Setelah itu Ibu juga membuat variasi media pembelajaran ya Ibu untuk meningkatkan keinginan anak membaca tadi. Menurut Ibu ada adakah cara lain yang bisa menguatkan peran ibu sebagai guru agar minat anak ini kembali semakin besar untuk membaca itu? Ada Bu, kan tadi dengan meluangkan waktu lalu menyiapkan media, lalu, saya juga akan lebih continue, lebih saya buat jadwal buat anak-anak ini setiap hari, saya kasih waktu itu untuk membaca. Bahkan juga saya akan menyiapkan buku cerita kecil untuk anak-anak yang bisa mereka baca, lalu nanti akan mereka ceritakan kembali di depan kelasnya hasil yang dari baca yang dibacanya tadi, seperti itu Ibu. Baik Ibu. Sangat menarik ya Ibu yang akan Ibu buat. Nah, kapan rencana Ibu hal tersebut bisa Ibu lakukan? Ya, saya akan melakukannya setelah kita berbincang ini, Bu. Kan itu kan sudah saya programkan. Maka besok kan saya mengajar masuk kelas itu jam pertama bahasa Indonesia. Jadi nanti di situ bisa saya lakukan, Bu. Karena medianya kan memang sudah saya persiapkan juga, Bu. Medianya yang saya bilang tadi itu, media yang huruf-huruf itu tadi, saya sudah siapkan. Jadi besok bisalah saya lakukan, Bu, dari mulai membaca seperti mencari, membuat puzzle gitu, Bu. Agar variasi media itu semakin tertarik ya Ibu. Mhm. Baik Bu, menurut Ibu siapa saja pihak-pihak yang mana saja yang Ibu ajak untuk membuat program yang telah Ibu bicarakan ini yang akan Ibu buat? Eee, saya akan menjumpai kepala sekolah, lalu mengajak rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya, karena kan, saya kan guru kelas nih, Bu. Nah, kan ada guru olahraga, guru mapel kan ada, guru olahraga, guru bahasa Inggris, dan guru agama, bahkan guru mulok sejarah langkat. Jadi ada 4 mapel yang ada di dalam kelas saya. Jadi saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikannya dengan guru mapel supaya program yang saya lakukan ini sinkron berjalan dengan apa namanya kolaborasi antara guru kelas dengan guru mapel dan juga atas persetujuan kepala sekolah dan dukungannya supaya kami berkolaborasi di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Bahkan mungkin kepala sekolah nanti bisa menyiapkan buku-buku bacaan ringan yang bisa disiapkan di perpustakaan. Seperti itu, Ibu. Baik Ibu, sangat menarik ini Ibu. Yang terpenting kita harus tetap berkolaborasi ya Bu dengan sesama pihak warga sekolah agar tujuan yang kita inginkan mudah tercapai. Baik Ibu, saya rasa demikian saja bincang-bincang kita pada malam ini karena saya rasa Ibu pun sudah bisa menggali potensi di diri Ibu yang menjadi kekuatan Ibu ya. Semoga program-program yang Ibu akan buat akan mencapai tujuan Ibu ke depan agar anak-anak Ibu di kelas bisa semuanya bisa membaca 100%. Oke, terima kasih Ibu Marini. Semangat berkolaborasi.
Terima kasih Ibu Laili selaku coach dan Ibu Marini Rismauli selaku kuci ya atas praktik kucingnya yang sangat menarik. Dan tiba saatnya kita pada sesi pasca observasi ya. Untuk itu saya tanya nih ke Ibu Ida Laili selaku coach. Gimana Ibu Ida Laili? Performa Ibu atas kompetensi saat melakukan coaching tadi? Terima kasih Ibu Pasir. Dalam kegiatan observasi itu saya rasa saya sudah bisa menggali potensi dari koci dengan menggunakan alur percakapan kita. Seperti itu Ibu Pasir. Baik. Nah, apa nih alasannya nih? Ibu bilang kan sudah bisa mampu ya menggali kuci. Apa nih alasannya? Bu Ida silakan untuk bercerita. Dari percakapan tadi Ibu Pasir, si koci sudah mampu memberikan beberapa alternatif yang menarik yang sesuai dengan kemampuannya. Karena saya menilai kemampuan koci ini sudah sangat baik Ibu. Dia mampu memberikan strategi pembelajaran yang baik dengan memetakan minat anak dulu, kemampuan anak, dan dia bisa memberikan variasi media pembelajaran, dan dia juga mampu menggali dan mampu menemukan potensi dirinya kembali dengan media-media pembelajaran yang menarik agar tujuan dari pendidikan di kelas dia agar bisa membaca 100% bisa terlaksana. Jadi tanpa kita beri alternatif, si koci sudah mampu memberikan solusi yang sangat baik seperti itu. Bu Ida Laili, luar biasa. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu Coach dan Ibu Koci? Bisa? Boleh Ibu. Baik ya, Bapak Ibu-Ibu CGP hebat. Jadi proses kucing sudah memenuhi prinsip Tirta ya. Tadi sudah ada tujuan, ada upaya yang akan dilakukan kuci agar anak bisa membaca secara lancar sebagaimana yang dimaksud dari Ibu Kuci ya. Kemudian saya juga melihat dari bincang-bincang kucing tadi sudah ada juga identifikasinya. Sudah ada memetakan kebutuhan anak di sana ya. Kemudian bagaimana mempersiapkan media pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kemudian juga saya lihat juga sudah ada rencana aksinya ya, di mana seorang guru Ibu Kuci tadi sudah melakukan inovasi bagaimana membantu anak-anaknya untuk bisa membaca, membuat media huruf ya agar dapat membaca anak-anak, mungkin lebih memudahkan anak-anak untuk bisa membaca ya. Kemudian saya juga tadi mendengar secara kontinu juga akan membuat sebuah jadwal untuk membaca bagi anak-anak, kemudian menyiapkan buku, dan nantinya anak-anak mampu merefleksikan bacaan yang dibacanya dari buku yang dibacanya pada season yang sudah ditentukan guru. Jadi ini adalah suatu rencana aksi yang bagus sekali. Kemudian untuk tanggung jawabnya juga tadi sudah disampaikan ya, salah satunya akan berkoordinasi dengan Kasek dan guru Mapel gitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya mengamati nih, tadi pada saat coaching ya, Ibu melakukan, Ibu Ida Laili itu sudah melakukan memberikan pertanyaan yang kreatif ya, yang sudah sesuai. Bahkan menurut saya lebih tinggi dari standar yang kita rujuk tadi ya, yang sebatas hanya memaksimalkan potensi ya, tapi cukup berkembang sampai banyaknya hal-hal yang memang akan dilakukan oleh seorang coach. Untuk selanjutnya, menurut Ibu Laili, bagaimana mendengar informasi saya ini? Alhamdulillah Ibu Pasir, secara garis besar saya cukup senang, dan ini juga saya akan merefleksi kembali diri saya agar nanti suatu saat proses coaching yang akan saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Baik, oke ya. Namun demikian ya, saya juga melihat nih ada beberapa hal yang masih harus dikembangkan ya. Misalnya tadi waktu Ibu Coach, Ibu Ida Laili menanyakan,
kapan nih akan dilaksanakan gitu ya. Tapi Kuci belum memberikan satu gambaran yang jelas, apakah minggu ini, ataukah hari ini, atau besok, atau lusa gitu ya. Masih harus koordinasi dulu, atau masih harus menyiapkan file dulu selesai gitu. Sehingga apa? Kita tidak dapat mengukur kapan kegiatan itu bisa dilaksanakan. Dan itu adalah merupakan satu implementasi ketika memaksimalkan potensi. Artinya percakapan kucing itu harus diakhiri dengan tindak lanjut yang jelas. Oke, saya persilakan kepada Ibu Kuci kita yang tadi juga pasti juga sudah mengalami ya, mengikuti proses kita hari ini untuk bisa menyampaikan refleksinya terkait kegiatan kita dalam praktik kucing ini dan selama menjadi kucing. Kepada Ibu Marini, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Saya akan merefleksikan dari hasil kegiatan kami bersama Ibu Ida Laili antara coach dengan coachee yang melakukan proses coaching. Saya di posisi sebagai coachee dan Ibu Ida Laili sebagai coach. Perasaan saya merasa bahwa setelah bertemu dengan coach, dengan proses coaching ini, saya semakin yakin untuk melakukan bagaimana meningkatkan membaca murid, artinya kemampuan membaca murid di kelas 3 dengan inovasi yang akan saya buat melalui program-program yang akan saya sampaikan kepada kepala sekolah dan rekan sejawat saya untuk yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Jadi saya merasa senang setelah bertemu dengan coach yang sudah mengcoaching saya. Ya, saya tidak lagi merasa sedih ya, dan saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Marini. Baik, Ibu-Ibu sekalian, terima kasih ya kepada Ibu Ida Laili selaku coach dan Ibu Marini selaku kucing yang telah membantu saya dalam membuat praktik supervisi dalam kucing pada malam hari ini. Semoga kita sehat selalu dan praktik kucing dalam supervisi ini menjadi dapat menginspirasi teman-teman kita, rekan-rekan lainnya, dan membawa manfaat buat kita semua dalam mengembangkan potensi kucing maupun sebagai coach dan tentunya menjadi tambahan pengetahuan dan keterampilan baru buat kita khususnya guru penggerak di mana nantinya mau tidak mau kita akan memerankan fungsi kita sebagai guru penggerak yakni menjadi coach di dalam pembelajaran kita di sekolah. Demikian dari saya dan terima kasih. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ibu.